فاسن مني سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, khususnya Al-Habib Anwar bin Ahmad Effendi bin Ali Akbar, yang sama-sama kita muliakan guru-guru agama, alim-alim ulama, tokoh agama dan masyarakat, yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah berhati pada hari ini Pak Fahmi, yaitu Ketua Masjid Kabupaten Padang, yang sangat diangkat juga Pak Camat, Camat Arah, para desa, para awal 1440 Hijriah. Mari kita sama membukanya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan pengajian ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh
Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Pak Kami Kabupaten Tamalong, yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Bimara, yang saya hormati para Bapak Kepala Desa yang masih berada pada saat ini, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka-pemuka agama, hadirin maulid Rasul yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami pada Bapak saudara sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita tahan diri memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi ini kami kepada berbicara kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Habib Anwar beserta anak-anak beliau. Kalau tidak salah ada 3 Habib, 4 Habib hari ini luar biasa bagi Desa Buru, khususnya kecamatan dan umumnya Tamalong. Mudah berkah nantinya untuk Desa Buru nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati Pak Haji Pani, Nuri Pani, Kepala Bapeda Kabupaten Tamalong, Ketua MOI Kecamatan Bintang Agar, para guru-guru agama, tokoh agama yang berada pada ini, dan yang kami cintai dan kami hormati, adik-adik kawan kami pembaca Maulid Habsyi yang kami atas nama pemerintah kecamatan, atas nama warga Desa Bulu mengucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Haji Nuri Pani, karena ini PR saya mohon, karena masyarakat kami banyak penulisan di sana. Jadi sudah diizin luar biasa jalan kita. Nah, mudah-mudahan ini sampai ke Darmo nantinya. Jadi ada 3 di sana.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para habaib, tokoh-tokoh agama, para ulama, wabil khusus pencermat kita Habib Anwar. Mari kita doakan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, selalu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Bapak Camat Bintangara dan juga Bapak Kepala Desa Burung beserta jajaran. Yang ulun hormati tokoh masyarakat, undangan sekalian, Bapak Ibu, yang mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengucapkan hormat kami kepada pihak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu pada tahun 2024 nanti ibu kota negara kita ini pindah ke Penajam Pasir Utara. Nah, kalau mulai sini kira-kira memulai luar sana 5 jam, 6 jam lah, memulai Burung ini kira-kira 5 jam setengah lah sampai udah ke Penajam. Itu artinya apa? Artinya kita ini para awan ibu kota. Kalau ibu kota nanti 2024 pindah ke Penajam, nah kayak kami ini Pak berurusan ada lagi ke Jakarta, langsung lewat darat semuaan menuju Balikpapan itu. Mulai Amuntai, orang Kak Bertim, mana lagi lah yang daerah situ, orang Teweh, Buntok, melewati kita sebenarnya, melewati Tanjung Tabalong ini. Artinya apa? Tabalong menjadi penyangga ibu kota. Nah ini perlu kami sampaikan. Kenapa Pak Bupati selalu menyampaikan, jangan sampai IKN nanti pindah 2024 masyarakat kita jadi penonton. Ini yang harus kita perhatikan sebenarnya. Caranya ya Pak, supaya masyarakat kita jangan jadi ke penonton, pemerintah mengupayakan bagaimana SDM masyarakat Tabalong unggul. Caranya yang pertama tentunya pemerintah melalui program pendidikan kanak-kanak gratis. Ya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sahib al-bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Zat yang mana Zat yang agung, satu-satunya Zat yang harus memiliki sifat sombong, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Raja di atas para raja. Allah yang menciptakan manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tak lupa tercurah bagi Sayyidul Wujud Habibul Mahbub baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukhtaram wal Mukarram, yang al-fakir hormati khususnya pada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada Ami Al-Habib Anwar bin Ahmad Effendi Al-Mutahhar, dan kepada sepupu Al-Fakir Al-Habib Muhammad Habibi bin Masyhur Al-Mutahhar. Semoga
berkat kehadiran beliau ke kampung ini, Allah berikan rahmat kampung tersini, Allah berikan hidayah dari kampung sini. Semoga Allah lancarkan urusan-urusan mereka semua. Amin amin ya rabbal. Dan yang Al-Fakir hormati kepada pemimpin-pemimpin yang Al-Fakir tahu Haji Pani, yang beliau menyambung jalan tadi, jembatan yang roboh jadi bagus. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Idza mata bulu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Jika meninggal anak cucu Nabi Adam, semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang menyambung. Karena beliau Haji Pani, Allah mudahkan Al-Fakir dari sana menuju ke sini. Semoga Al-Fakir Allah sehatkan wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya Al-Fakir minta maaf karena Al-Fakir tidak bisa bahasa Banjar, karena lahir di Balikpapan tapi besar di Pontianak. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana pada bulan ini dilahirkan sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, sosok yang sempurna yang disempurnakan oleh yang maha sempurna, sosok yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarul la kal bashari, manusia tapi berbeda dengan manusia yang lain. Bal huwa kal yaqut baina kal hajari. Andaikan kita sama Nabi itu, kita seperti batu-batu biasa dan Nabi seperti permata yakut yang tidak ternilai harganya. Allahumma salli ala Muhammad. Pada malam ini, pada bulan ini, bulan yang mana kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada yang orang yang bernamanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini tak kala itu baru umur 6 sampai 7 tahun. Beliau kata beliau, aku masih ingat tepat pada malam kelahirannya Muhammad. Aku masih ingat kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kelahiran malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul cahaya sampai-sampai orang Quraisy teriak-teriak, pada malam ini siapa yang lahir? Ini telah lahir Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi Muhammad keluar dari perut ibunya, timbul cahaya dari rumah Nabi hingga nampak dari istana kaum Majusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikutip oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sibtul Durarnya, fa'amalathu bi ri'ayatillahi kama warada anha hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tadku minhu 'ilman wa la 'idala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang beliau mempunyai ibu bernama Siti Aminah, hamil mengandung Nabi, tidak dalam pengawasannya Allah tersebut tidak pernah merasakan sakit sedikit pun, tidak merasakan berat sedikit pun, tidak merasakan kesulitan sedikit pun dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir tidak pernah merepotkan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur al-fawqa nur, cahaya di atas para cahaya. Al-Fakir di majlis yang mulia ini tidak bisa berpanjang lebar karena banyak orang-orang yang lebih alim dari Al-Fakir, khususnya Ami nanti yang akan membawakan tema mari kita memperbaiki diri dan jadikan landasan merah pendidikan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepupu Al-Fakir yaitu Syarif Muhammad Habibi, beliau baru pulang dari kota Tarim untuk melanjutkan untuk balik ke Indonesia melanjutkan dakwahnya. Dan orang depan Al-Fakir Muhammad Dana sama baru pulang dari Hadramut. Semoga apa-apa yang Al-Fakir sampaikan sedikit ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir sebelumnya minta maaf karena Al-Fakir banyak kesalahan, tidak bisa bahasa sini. Kalau ngomong pakai kalau orang Pontianak dulu. Hadiyallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah sama-sama kita dengarkan sedikit ceramah dari Ananda Habib Agil. Kemudian Agil baru masih pondok di Kepulauan Riau Timur, jadi ya seluruh belajar dakwah dulu. Mudah-mudahan bisa terus pondok sampai selesai pondoknya. Karena memang untuk saat sekarang ini yang dikatakan tadi ya, sambutan dari Pak Bunda sama ya, penting saat sekarang ini kita anak-anak kita pondok. Karena tadi kan negeri kita ini akan menjadi bentar lagi menjadi ibu kota, sehingga seluruh hal-hal yang berbau negatif juga akan begitu besar ya. Namanya lingkungan semakin maju, lingkungan itu semakin besar juga hal-hal yang buruk di dalamnya. Nah, kalau tidak kita tameng kita kuat, benteng-benteng kita kuat, alhamdulillah di sini ada majelis zikir, guru Muhammad ya, banyak guru-guru yang lain ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan khususnya kampung kita, kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, khusus desa Barung ya, sekitarnya burung, desa burung, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal munkar, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, narkoba, mabuk-mabukan, bebas segala macam. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara. Amin ya rabbal alamin. Ada juga ini juga Habib Muhammad ya, Muhammad Habibi juga baru selesai beliau pondok dari ya. Berdoakan para habaib ini bisa kembali mengikuti jalan datuk-datuknya. Buat kami ini yang memang kayak itu pernah mulai bahari dan kadang-kadang itu mengincar kekuasaan karena kami ada berminat dan urusan-urusan pejabat, urusan-urusan kekuasaan sudah dibuat biar ahlinya. Sedangkan buat kami ini memang khusus hanya untuk bagaimana dakwah. Oleh sebab itu kita terima kasih kepada pemerintah daerah melalui perjuangan dari pekerja dan dibiarkan jalan jembatan. Kalau nggak ada mereka ini, tidak mungkin kok sampai dakwah ke sini. Bagaimana tadi sampaikan Pak Camat nih, yang masih 60 kilo lagi. Nah ini bagaimana akses dakwah? Guru-guru tidak masuk, Islam tidak masuk, kalau jalannya kan ada, kena awal juga. Nah artinya penting mereka-mereka ini kita doakan Pak Camatnya, Perdanya, mudah-mudahan beliau bisa betul-betul ya, walaupun beliau tidak dakwah secara baca ayat, baca Al-Quran, baca hadis, tidak perlu. Kebijakan-kebijakan mereka ini juga adalah dakwah, sehingga bisa masuk. Kalau ada mereka ini kada mau masuk nih, guru Muhammad kada mau masuk, guru-guru manapun kada mau masuk. Nah ini alhamdulillah dengan jasa-jasa beliau ini, sehingga dakwah juga sampai ke negeri kita. Doakan mudah-mudahan Perdanya, Pak Camatnya, Pak Kadisnya, semua staf-staf yang ada ini ya, aparatur pemerintah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan kebijakan-kebijakannya pro dengan rakyat, pro dengan masyarakat, dan sehingga bisa syiar Islam bisa bergaung di mana penjuru muka bumi dengan berkah-berkah mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat dan turunkan di hari baik lindungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, kerabat, zuriat, umat, segenap para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan para baik, mobil khusus dari Bapak Bunda, Pak Camat, Hadis, semuanya ya. Mobil khusus juga kepada panitia pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan dalam masjid ini, da'watus salah. Mudah-mudahan ya menjadi salah itu jadi orang baik, dakwah yang baik, dakwah yang bisa menggiring manusia ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan dengan sesuai dengan nama masjid ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita seluruhnya, wabil khusus seluruh masyarakat desa Burung, mudah-mudahan menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang terhormat dunia akhirat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di dalam masjid yang sebagaimana kita lihat nawaitul i'tikaf. Karena kalau di dalam masjid ini pahalanya besar. Kalau kita tinggal di luar dan di rumah-rumah itu pahalanya sedikit. Nah, tapi kalau dalam masjid ini pahalanya banyak. Nah, jadi siapa yang mau dapat pahala yang banyak, masjid. Nah, jangan ke rumah-rumah. Kalau ke rumah-rumah kurang pahalanya. Ya, tapi kalau dalam masjid ini besar pahalanya. Ya, nah, kenapa? Karena memang masjid ini Allah sudah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wa man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan dari masjid-masjid Allah, mereka menghidupkan syiar-syiar masjid Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu hatinya senang dengan masjid, ya. Nah, mudah-mudahan orang-orang sekelilingan daripada masyarakat yang ada di masjid ini, mudah-mudahan masjid ini makmur, mudah-mudahan sholat-sholat berjamaahnya imam, ya, sholat-sholat berjamaah. Karena kalau masjidnya ada imam, masjidnya ada makmur, nah itu berarti orang itu kurang beriman tuh. Karena Allah mengatakan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tetapi sebaliknya itu ada mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah itu sekebalikannya. Kalau masjidnya kosong, masjidnya tak ada isinya, berarti orang itu kurang beriman kepada Allah, kurang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan harapan kita dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana tema kita tadi, meningkatkan kebaikan. Nah, bisa memperbaiki, bisa membaikkan diri. Kemana kita nih untuk memperbaiki diri kita di mana? Kalau di bengkel-bengkel kan ada, ya, di showroom mana kan ada. Kita perbaiki diri kita ini di rumah Allah, ya, di majlis-majlis Allah, tempat-tempat zikir. Nah, itu kita memperbaiki hati kita, ya. Karena hati ini perlu diperbaiki, hati perlu makan, bukan hanya jasad kita aja. Kalau kita ada makan sehari, sudah kayak apa kita kelaparan, sehari tidak makan, tahan lagi kita satu hari tidak makan. Nah, bagaimana kalau rohaniah kita kadang-kadang makan? Rohaniah kita makan itu apa? Dengan zikrullah. Kalau orang makan kita zikir, hati tenang, karena hapu, ya. Kalau bercini, ya bercini, tapi tenang. Sehebat apapun manusia itu, kalau sudah Allah cabut ketenangan di dalam dirinya, karena bahagia hidupnya. Dia sugih, hartanya banyak, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi. Tapi Allah cabut nih, tatma'innul qulubnya, Allah cabut di dalam hatinya ketenangan jiwanya, karena bahagia hidupnya itu. Nah, jadi kita ini cari bahagia di dunia akhirat. Kemana kita mencari kebahagiaan itu? Tentunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dengan berzikir dengan Allah, dengan mengingat Allah, itu hati itu tenang itu. Karena memang Allah berikan di dalam majlis seperti inilah rahmat turun. Kalau sudah rahmat turun itu sakinah Allah berikan, tenang. Walaupun mungkin kita di banyak urusan, ya, begitu keluar dari masjid macam-macam dari masalah, dari masalah itu, masalah itu. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah masalah hidup kita itu kayak ada.
Problema hidup kita itu seolah-olah ada. Kenapa? Karena hari itu Allah turunkan rahmat. Kalau sudah Allah turunkan rahmat di dalam hati dan jiwa kita, maka Allah berikan ketenangan. Maka nilai tenang itu sesuatu yang paling berharga. Ya. Maka pernah ada dikisahkan di sini. Ada orang yang sering dakwah di Jepang. Ini bisa sedikit dulu Jepang. Makna tenang itu luar biasa. Ya. Dan mereka orang di Jepang ini, kita tahu bagaimana orang-orang mereka ini memiliki teknologi yang canggih. Semua produk-produk yang kita pakai ini semua made in Jepang. Toyota, Honda, semua kita pakai ya, semua ya, hebat-hebat mereka, teknologi canggih-canggih. Tapi mereka tidak Allah berikan tenangan hati mereka. Walaupun mereka punya dunia, bangunan mereka hebat, mewah, super canggih. Mereka punya teknologi yang ala-ala dunia hebat. Tapi ketika Allah cabut hati ketenangan, mereka tidak bisa merasakan bagaimana itu. Diceritakan ada seorang Jepang ini, yang sudah mengalami buntu hati. Pikirannya rusak, Jadi kalau sudah pikiran rusak itu kayak apa lagi? Hendak hamuk aja, hendak berkelahi aja. Karena hatinya ada lagi, pikiran rusak. Akhirnya setiap hari dia bertengkar, setiap hari dia berkelahi, setiap hari karena rusak kan. Akhirnya sudahlah, kalau kayak aku pengen bunuh diri aja matinya. Ya itu tuh. Kalau orang sudah rusak itu aja. Jadi pikirannya itu sudah pikiran-pikiran yang sudah hal-hal yang sudah jelek, hal-hal yang sudah karena ada tuntutan hati yang sempit. Nah, subhanallah, dalam keadaan seperti itu dia sudah ingin bunuh diri karena bertangga berkelahi, anak berkelahi, ini berkelahi itu, anda sudah pernah ingin bunuh diri. Dan hati sempit, tenangan hatinya juga. Subhanallah, dia keluar ketemu sama orang Islam. Dan orang Jepang itu banyakkan agamanya bukan orang Islam. Mereka menyembah matahari. Jadi mereka ini hatinya ketemulah sama orang Islam. Orang Islam. Kemudian tanya siapa, mulai ada komunikasi. Pertama dia mulai ada sekarang. Ya orang Islam itu ada baik kan. Diajak ngomong, kisahan. Mulai dia senang. Tambahnya tadi bulan sehari pikiran. Padahal ini bunuh diri ini sebetulnya tidak ada rusak hidup. Ya, ketemu sama orang Islam. Tambah sehari mulai ada penyesuaian. 2 hari dari ketemu lagi, senang dia. Akhirnya dia pun mulai curhat. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kan ada kalau kita kalau berbuat curhat. Itu orang soleh, orang wali curhat dengan Allah. Jadi kalau curhat dengan manusia itu, ya paling manusia itu paling itu aja. Karena Allah itu memberikan solusi hidup kita. Ya, cuma mungkin mereka ini karena dia orang Islam, sehingga ketika dia curhatnya diberikan pandangan-pandangan, senang ya. Jadi itu. Nah sehingga orang Jepang tadi gitu curhat senang, mulai dibawa. Ya sudah, kamu ikut saja saya itu. Ya, ini masih belum Islam loh. Ya. Bahwa mana-mana dibawa sampai waktu panggilan sholat. Allahu Akbar. Dia bilang saya ini mau sholat dulu Pak. Ya, Bapak istirahat aja dulu di teras masjid sini. Oh ya. Ya, karena sudah beberapa hari bisa senang ya. Di rumah dia berkelahi terus, anak berkelahi, bini berkelahi, tetangga berkelahi, kamu hati sempit, capek hati. Karena pada Allah berikan ketenangan batin kepada dia. Padahal hidup ini super kaya bisi semua ada bisi. Karena apa tadi? Karena Allah ada. Nah ketika dia ketemu sama orang Islam, mulai dia senang. Akhirnya dia tunggu masuk sembahyang jemaah masjid Rupanya karena dia tunggu tadi di teras,
terguring. Ini masjid jabat kali masjid lagi hari Jumat dia musuh-musuh mencari tempat terguring, tempat sandaran, zaman guring, pengaruh guring. Soal apa guringnya nih? Sampai mulai zuhur hendak para asar. Kan dibiarkan dengan yang guring itu orang Islam kan siapa dibiarkan itu 1 jam, 2 jam dia guring saking nikmatnya. Akhirnya kaget itu bangun, sampai beberapa jam tadi kaget ya Pak. Lalu begitu dia bangun terduduk, dia bilang ya Allah, dalam bahasa kita itulah, ya Allah, aku belum pernah merasakan nikmat guring kayak gini. Belum pernah seumur hidupku aku nikmat tidur di tempat ini. Bisanya aku guling 2 jam nih. Padahal di mana rumahku itu sudah penuh spring bed dengan semuanya, dengan lengkap dengan AC. Belum pernah dia merasakan tentang nikmat hidup. Nikmat tidur aja udah. Baru kali dia merasakan, ya Allah, bahwa aku hendak masuk Islam. Aku hendak masuk Islam itu. Kan jadi nak bunuh diri. Gara-gara guring aja tadi, gara-gara yang nampak guring masjid, terbuka pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepadanya tersebut gara-gara apa? Gara-gara nikmat guring. Tenang hati, ya Allah. Dan Allah berikan kita tenang. Walaupun kita hidup jauh di kampung, jauh di perbatasan. Kami masuk bukit tadi, sampai ke hutan tadi sebelah ini. Tapi Allah akan berikan sesuatu walaupun di penghujung kampung. Tapi Allah berikan tenang hidup, nyaman. Kadang-kala hidup orang di kota. Walaupun hidupnya serba dengan kekurangan jalan-jalannya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan sesuatu yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah bagaimana hati dan jiwa kita itu Allah berikan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad, kita memperingati Maulid Nabi. Karena memang semua itu kembali kepada Nabi. Hendak menjadi orang sukses itu harus mengikuti teladan Nabi. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada tauladan. Nabi itu kadang mencontohkan kadang, kita jadi tauladan. Kalau orang contohkan aja, sembahyang boleh tak selesai. Contohkan aja. Beda orang yang menjadi contoh dan mencontohkan itu berbeda. Kalau orang hanya mencontohkan aja ya selesai kan. Tapi menjadi contoh itu berat. Ya, kita ini orang Tuhan itu bisa mencontohkan anak-anak itu berat. Kalau contohkan aja semua saja. Kayak ini caranya kayak ini. Tetapi menjadi contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tauladan, sebagai contoh dalam urusan apa aja. Kita mau jadi pejabat dengan bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu pemimpin daripada seluruh khalifah. Rasulullah SAW kepada adalah tampuk pemimpin. Seluruh pemimpin Nabi SAW. Bagaimana Nabi memimpin itu Nabi. Bagaimana sifat Nabi terhadap orang-orang. Kalau orang-orang mulia Nabi menghormati. Kalau orang-orang mulia datang kepada Rasulullah SAW, bahkan Nabi daripada seorang dari suku, kepala sukunya Ansar, menjadi Ansar orang Madinah. Itu Nabi SAW ketika dia datang kepada Nabi SAW, saking Nabi menghormati, Nabi pacul sorban Nabi. Di pacul Nabi sorban, bolang Nabi
lalu Nabi hamparkan. Sakit Nabi itu memuliakan. Nabi kayak itu. Akhlak Rasulullah terhadap orang, terhadap pejabat-pejabat. Dan Nabi SAW terhadap orang-orang miskin juga. Nabi, makanya sahabat-sahabat ya, kalau Nabi ya, Rasulullah sebagaimana dikatakan Ali, "Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah." Nabi kalau disawani oleh orang-orang miskin, Nabi cepat, sungsung kalau bahasa kita. Ya, kalau ada orang miskin yang datang Nabi, ya, yang nyaru Nabi, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Itu sifat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat-sahabat ini, mereka itu ingin sekali-kali mereka itu memanggil Nabi ke rumah mereka. Pengen sahabat. Ya. Ada satu sahabat miskin hidup, kepingin dia rumahnya diajak oleh Rasulullah. Kepingin rumahnya datang lagi. Cuma kalau datang nih, ada mungkin juga ada beri makan. Masa tamu datang war-war kayak gitu ya. Nah akhirnya satu sahabat ini yang miskin hidup ini, ya, dia datang kepada istrinya. Kisah dia bagaimana Rasulullah SAW. Dia datang kepada istri, wahai istriku, aku ini kepingin di tanah kayak apa supaya Rasulullah hadir. Kita mengundang Rasulullah ke rumah kita. Agar ini kalau kita mengundang Rasulullah, kalau mungkin kita kadang memberi jamuan. Ya, alhamdulillah ini kadang-kadang tamu ini dari mana-mana datang ke rumah-rumah ini jamuan. Itu berkah kok. Kemudian dariakan itu berkah kok. Ya, karena ada niat untuk Rasulullah. Ya, kita peringati Maulid Nabi ini, kita keluarkan dana, kita kumpulkan di berkah nih. Kenapa? Karena ini urusannya urusan Nabi. Kalau sudah urusan dengan Rasulullah, kadang mungkin kadang dibayar, kadang mungkin kadang disia-siakan Allah, kadang mungkin. Kalau niatnya karena Allah dan karena Rasulullah. Akhirnya kayak apa kita ini memilih begini aja tambahnya. Jatah belanja makan kita ini kita kurangi aja. Sehari biasa kita makan 2 kali. Hari ini kita makan sehari aja sekali. Kita makan kita nabung, bisa makan pagi, malam makan. Nah ini aja kita banyak. Malam kita kan suruh makanan pagi aja. Jadi makan malam itu tamu lagi memberi jamu dan jamuan Nabi. Oh kayak gitu sepakat. Tuh kayak hatinya dengan Rasulullah kayak apa? Sakit hendak mengundang Rasulullah. Orang miskin, sahabatnya di berbagai dari masuk nyaman dan kita ini hidup susah walaupun hidup di kampung itu bukan kadang-kadang susahnya, kadang-kadang kulirnya kita. Kenapa? Karena negeri kita ini makmur, kayu aja ditanam patah jadi buah, ya, kayak singkong, kencang aja jadi duit tuh. Cuma kan apa ulen ya, kita ini miskin itu aja bukan dari negeri kita, di negeri kaya, negeri kita ini apa aja tumbuh dalam perut bumi kita ini berapa banyak ada gas, batu bara macam-macam ya, walaupun mungkin ya koruptor banyak ya, paham-paham aja buat pejabat ini, kita bicara politik makanya kali tangkap orang ya, biar aja ditangkap-tangkapkan jangan kita ditangkap orang. Kaya negeri kita nih, negeri kita nih suki, ya belum lagi hutan-hutan yang kayu-kayu, bal-bal kadang-kadang. Bayangkan kirim, kemana dikirim? Ubah-ubah ya Pak. Ya, di negeri Arab tuh susah hidup, gurun Sahara, kadang awas sebarang tajam, ya pohon aja ditajam, air situ. Apalagi kayu, ya kan? Nang hidup nih, biar dia dari bawah ke Arab, pohon dia nang hidup nang berbuah, dia tajam di sana, kering. Apalagi kan, nang dasarnya kadang ada anunya, ya kan?
Atau kalau di sini kayu hidup jadi buah. Nah, kalau di sana apel nih, saking sulitnya hidup di sana. Kenapa? Karena gurun sana. Padang pasir. Ya cuma yang bisa hidup itu cuma cukup kurma aja. Sawit, karena kalau sawit hidup di sana. Wah, apa yang bisa hidup? Cuma yang bisa hidup cuma di sana itu cuma buah kurmanya itu aja. Nah, karena sulitnya hidup. Tapi ini sahabat Nabi, walaupun sulit kayak apapun hidupnya, hatinya dengan Islam, dengan Rasulullah luar biasa. Dia tabung sehari, ya, makan sebulan, 2 bulan, setahun, per hari makan sehari, ya, malam itu kalau makan naiknya. Cuma kalau jatah anak tetap, ini anak si anaknya juga. Bagaimana kalau anak-anak kita jangan, kita jadi melaki bini. Jadi jatah makan lakinya dan bininya itu ditabungkan, itu adalah anaknya. Ini anak-anak masih halus lagi juga. Masih anak halus umur 3 tahun, umur 5 tahun ya halus selama di sana. Akhirnya sampai beberapa tahun, sudah berhitungan tahun, selama 2 tahun. Mana ketemu Nabi ini, ya, Rasul pada tahu nih. Ya. Akhirnya sekira sampai waktu masa yang 2 tahun ini aku, dia bilang sama istrinya, 2 tahun sudah memakai kita ini. Kayak apa kira tabungan kita ini cukup lah kira-kira untuk mengundang Rasulullah dan memberi makan Rasulullah, menjamu Rasulullah. Coba aja banyak kita buka sini kan, buka. Terus kali dibuka, kakak juga ada cukup cuma ada awal luar kambing ada, anak kambing halus. Kayak ibarat kambing itu ada awal induknya. Buka itu mah ada awal kita buka di kambing, anggaran kambing barang aja berarti kita cari kambing ya nanti pasangin lawan Nabi. Kalau membawa orang jangan banyak-banyak. Terus Rasulullah itu kalau undang orang ketika peperangan Khandaq kan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang sedikit kita bisa tentang mukjizat Rasulullah. Yang mengisahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika peperangan Khandaq, ya, ini orang 3 hari begal. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang pertama kafir Quraisy, mereka semuanya bersatu untuk menyerang Nabi Muhammad dan kota Madinah. Mereka semua, bahkan Yahudi yang ada di kota Madinah pun mereka rekrut. Kaum Bani Nadir dan Qainuqa, semuanya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka rekrut oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka mempersiapkan puluhan ribu pasukan untuk membumi hanuskan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, akhirnya terdengarlah serangan orang-orang Makkah kafir Quraisy untuk menyerang Madinah Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah mengumpulkan sahabat. Kayak apa strategi perang kita ini kata Nabi? Kita ini bakal diserang oleh seluruh orang-orang kafir semua, seluruh bani-bani orang-orang Quraisy ini berkumpul akan menyerang Islam ketika itu. Bagaimana ya strategi perang kita untuk ya Rasulullah? Ketika itu Sayyidah Salman Al-Faris, ya Rasulullah kayak apa kalau kita bikin parit? Kenapa? Karena kalau kita melawan mereka ini banyak jumlahnya, mereka ribuan mereka, sedangkan kita aja berapa ratus orang. Ketika itu umat Islam baru hanya berapa ratus orang, ya Nabi baru setahun hijrah, ya Nabi SAW baru hanya beberapa tahun hijrah ini diserang oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya bikinlah strategi perang. Nah Sayyidah Salman Al-Farisi mengusulkan, wahai Rasulullah kita bikin parit juga. Ya, mereka tidak akan bisa menembus parit ini. Kemudian dari atas bukit kita siapkan anak-anak panah, masukkan ke panah. Maka mereka tidak akan berani masuk ke kota Madinah. Hebat strategi perang. Oh kata Nabi SAW, makanya Nabi itu puji Salman. Salman inna kan Salman ini golongan kami. Saking Nabi itu. Dan Salman ini orang Paris, kan orang Arab kan. Ya,
saya Ramadan orang dari orang Farisia, tapi dicintai oleh Nabi. Sahabat bikin paret nih, kayak apa yang sekampungan bikin paret. Ya, kalau kita kan andalkan dulu kan, sekarang kan kalau ada pemerintah, ada dananya, ada negara. Ya, mana dananya? Cuma Nabi, mana dananya? Ada dana. Ya, ini betul-betul perjuangan nih. Ya. Yang digali ini bukan tanah, yang digali ini batu. Kayak apa kira-kira perjuangan Islam? Kita nikmati Islam yang ada. Berkat jasa sahabat dan berkat jasa Nabi dan para sahabat Rasulullah, kita bisa menikmati Islam yang ada sampai di kita ini. Nah, 3 hari 3 malam dibikin paret. Biarkan ribuan manusia untuk kerja bikin paret. Yang dibikin paret ini adalah batu gunung yang digali bikin paret. Ya, juga sahabat. Nah, sahabat ini ya mereka kerja di mana makannya. Kalau sudah 3 hari gawe, 3 hari mana? Ada mereka kayak kesulitan. Sehari makan, sehari kada. Nah, akhirnya beberapa sahabat Nabi ini diundang makan oleh para sahabat. Dia Nabi 3 hari baca suatu. Ketika itu Sayyidina Jabir datang. Sayyidina Jabir ini bilang sama istrinya, aku ini siang Rasulullah, ada nggak makanan di kejamuan makan Rasulullah? Ya Rasulullah ini gawe ini, ya olah paret. Aku ingin undang Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Jabir, kata istrinya bilang, ada ya wahai Jabir, ya adalah sedikit gandum. Ibarat kita itu ada berapa lah gandum dan ada beberapa potongan daging sisa. Ambil. Nah, kalau untuk Nabi berdua cukup aja. Pesankan Nabi jangan bawa orang. Nanti makan itu si gandum, bapak gandum, ya sepiring gandum, lawan embel lagi. Ya Pak. Baik, akhirnya saya Jabir pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Bisi-bisi ya Rasulullah, di rumahnya ada beberapa piring gandum, walaupun gandum ada nasi Pak, kalau kita kan nasi ini, dan ada beberapa embel daging. Kalau awal ke rumah kita, cuma jangan berbawaan ya Rasulullah. Saya Jabir, ya Rasulullah SAW, ini manusia ini sekampungan nih. Kemudian Nabi begini, apa kata Nabi? Ya ma'asyiral muslimin, wahai orang muslimin, kata Nabi. Saat nanti kita sekarang ini berataan diundang di rumah Jabir makan siang. Itu menggigil saya Jabir. Menggigil saya Jabir. Nah, tadi orang makan sekampung nasi ada sepiringnya kan kayak apa? Kayak apa? Ya setalam lah. Kalau Arab itu makan piringnya makan setalam. Ya, kalau kita piring kalau talam itu tegada atau setalam namanya. Nah, yang ada itu cuma setalam nasi dan dibalik makan orang sekampung kayak apa? Nah, akhirnya saya bingung. Boleh mengajar dirinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah undang orang berataan kayak apa? Apa bilang ini? Tapi dia Nabi ini Rasulullah Nabi nyuruh. Iya Rasulullah. Oh sudah, kalau Rasulullah Nabi nyuruh tenang. Tenang. Ya Rasulullah, ya ada sudah. Jangan dulu seseorang berdua aja. Tapi dia Rasulullah Nabi nyuruh kayak apa? Akhirnya Sayyidina Jabir pun dipanggil Rasulullah, bilang sama bibi kamu, selesai masak jangan ada nama ikuti sehingga sampai aku datang. Jangan ada si kumpul yang memegang talam, jangan ada. Udah masak semuanya, jangan ada orang yang mengikut talam kecuali sampai aku datang. Pesan Nabi SAW. Maka Sayyidina Jabir pun mengatakan, pesan Rasulullah setelah kami hidangkan makanan ini, jangan ada seorang pun yang mengikutnya sampai Rasulullah datang. Oh ya sudah tenang. Datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beratus-ratus bahkan sekampungan beribu-ribu manusia
datang ke rumah Jabir. Kata Nabi SAW, mana Jabir? Orang tu tahu 3 hari dia ada makan ke ya Pak? Kemudian sehari dia ada makan, bukan lagi makan, batas jalannya. Muak. Ada lagi punya takut. Apalagi 3 hari. Ini 3 hari ini makan nih, orang sehari dia ada makan, ada lagi punya takut makan. Kayak apa pikiran sahabat Nabi? Allah, makan daging ini luar biasa. Arab, masakan orang Arab luar. Masakan Arab ini memang masakan yang paling top sudah. Ya, orang Arab itu kalau sudah kambing sama marok itu, aduh dia bisa mengacak makan. Ada lagi makan punya takut makan. Ya, mulai kali kalau undang Nabi untuk kambing bang. Aku tahu dia undang kambing siapa? Kambing, wah itu pasti pulang boleh kepala itu. Kalau kambing pulang itu dilandar kan. Kemudian datanglah ya Sayyidina Jabir masuk, panggil Nabi SAW. Kata Nabi, mana makanan ini? Ini Rasulullah alam ini. Rasulullah SAW ikut alam. Nabi SAW kata Nabi, pegang Nabi, doakan Nabi. Kata Nabi, sini 5 orang. Panggil 5 orang. Salam itu buat 5 orang yang duduk makan. Kali 5 orang. Maka masuk Nabi. Kata Nabi, makan kenyang-kenyang lah makan. Ini tumpuan di antri. Ini bukan antri BBM Pak. Kalau antri BBM dalam panjang kayak apa? Tapi antri makan kayak apa? Luar biasa ya. Jadi Indonesia ini urusan antri itu luar biasa juga. Nah, kemudian makan sahabat makan kayak apa? Yang 3 hari kita makan. Kata Nabi, kenyang-kenyang lah makanlah. Wah, tapi subhanallah, makanan itu kayak ada bergerak. Masih kok ini. Karena mau hidup aja dan kenyang makan. Kenyang sudah makan. Dengan sudah kenyang dan lagi dah kata orang Arab, makanya orang Arab itu waktu di pondok ya ada kata orang Buyu dan orang Arab. Dia mengatakan kul hatta al-hanjarah wal ma'u yamshi ila sabilih. Itu tahu orang Arab itu kalau bergaya itu tak syair. Ya. Dia mengatakan kul makanlah hatta al-hanjarah sampai ke hanjarah sampai sampai bawah. Asik. Penuh sampai sini. Kul hatta al-hanjarah sampai ke kerongkonganmu. Wal ma'u yamshi ila sabilih. Kalau untuk urusan airnya, kalau sudah makan dimakan, kalau bajunya, jangan wal ma'u yamshi ila sabilih. Kalau bajunya nanti saya menjelah-jelah gitu. Kalau sudah isinya nasi aja kan, di mana pulang jatah bajunya bisa aja di sini. Nah, itu kalau orang Arab yang gitu kan, bergayaan seperti itu. Akhirnya mah kenyang sahabat. Kemudian kata yang kelima, gitu juga lagi 10, 20 sampai 100 orang, 200 orang makan. Tapi nasi setelah pikir bergerak lagi. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya seluruh orang-orang yang dihendak dimakan berataan. Kata Nabi, sudah nggak semua anak pegawai dihendak dimakan? Sudah. Kirimkan lagi ibu-ibunya, bebinian, giliran bebinian pulang. Bebinian pulang. Ibu bapak-bapaknya, anak-anak sudah nih. Ibu-ibunya pulang. Semua anak keluar, semua wanita keluar. Makan salam 5. Habis sangat penuh, nasi belum bergerak lagi. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah demikian sekampungan dimakan, tak ada lagi. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur. Itulah akhlak Nabi. Akhlak itu kan kalau urusan makan kita tak berbulu. Urusan makan, urusan maaf,
Jabir kata Nabi sama sahabat Nabi dekat. Sayyidina Utsman, sahabat Nabi ini bunuh diri. Ini sahabat-sahabat yang bergaul aja nih. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ini bunuh diri sama Nabi ini. Ini terakhir sudah. Udah orang kagak beratan. Barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi dan juga dengan Tuhan berumahnya baru akan selesai. Baru habis nasi jadi. Baru habis selesai nasi jadi. Setahun naik berhabis. Nabi dia selesai makan. Selesai itu nasi habis semua. Ada lagi. So kalau mau habis nih. Itu berkahnya. Makanya dikatakan berkah itu makna berkah itu. Berkah itu sesuatu yang kadang-kadang kita sedikit tapi cukup. Lihat orang lain itu. Kalau dia boleh kata Pak Muda kita ini pemain tuan kita orang tua itu bahannya apa? Boleh kata. Tapi kau anak bisa sekolah tinggi. Padahal kalau bikin usaha apa boleh kata. Halal yang baik. Tapi bisa menghidup anak-anak 50 anak. Kalau soal kita ini isi anak banyak banyak belum ada dia 9 bilang sama. Kalau Marina belum itu tapi 2 biji bang 23 24 jadi anak sedikit siap bertambah apakah yang sikong ini dikit lagi dulu yang Marina itu 11 biji 11 biji anak 11 biji ya pulang. Kalau udah ini kan 3 bang bijinya anak kenapa udah ini 3 biji cuma anak 4. Kalau bisa itu sesuaikan bini 4, anak 4 juga bisa ada diborongnya lah ada pula apa-apain lah mudah berkah lah. Ini hadir ini masih bujangnya nih. Kalau sini bujang ting-ting, kalau ular bujang tong-tong. Bedanya ting-ting dan tong-tong beda. Nah kalau ting-ting itu masih kosong, kalau tong-tongnya kayak tong-tong Pak Arus. Mudah-mudahan pacaman anak dua kan. Kadang-kadang kita lihat laki-laki itu wani ya, tapi bini-bini lebih wani. Ya, kadang-kadang itu bang kita nih laki ini tak itu bini dua baik, ulun tak itu bini baik aja, tak aja. Tapi bini ulun lebih wani dari ulun lagi. Paling acak ya. Nah, ini itu bang kita ini itu kan kita ini. Artinya takwa, takut lawan takut orang Tuhan ya. Tapi mudah-mudahan enaknya kita belajar ya kan di surga itu inian itu madulah kan. Ya, kalau anda yang belajar di surga ya di dunia ini belajar dulu. Ya, karena di surga itu bini kadang-kadang selingkuh. Laki-laki itu minimal 70 biji bini. Nah, kalau ada di surga itu seikong laki-laki itu minimal biji minim. Ya ada maksimal, ada minimal. Berarti lo paling sedikitnya 70 biji bini. Betul. Belajarlah dia dulu. Dia gimana? Kayak aku ini kan lagi belajar lah. Bini 1 apa namanya? Belajar. Bini 2 apa namanya tuh? Kalau bini 2 baru belajar, bini 3 orang Banjar. Orang Banjar pak dua, ada kayak 2. Ada 2 orang bini sekian, juga sekiannya. Nah, mudah-mudahannya. Bapak-bapak udah doakan kan? Bini kan, ini bangga. Jangan baiknya. Karena bapak udah di Banjar udah tak kayak Banjar. Dia takkan masing-masing gitu lah. Nah jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kisah dikit. Kisah Nabi Rasul. Ini gimana dari sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi itu kalau rumah didatangi Rasulullah itu kebanggaan luar biasa. Akhirnya apa? Dia teruslah ke pasar kambing. Kadang awal rumah kambingnya rumah harus bukan apa. Kemudian disusiapkan istrinya jalan lanjut apa segala macam jalan lanjut. Ya, menjelang lanjut bukan jalan. Kemudian nang bini nang laki tadi itu membeli kambing.
Subhanallah, karena saking senangnya tadi lupa ini menyimpan lading bekas sembelihan kambingnya. Kambing sembelihnya, makanya dari apa ladingnya di sini tadi? Iya, dari mana? Apa namanya? Mengupasi kulit kambing. Ya. Datang anak yang kedua teliti. Dia melihat abahnya menyembelih kambing. Kakaknya umur 5 tahun orang lagi di umur yang harus 9 tahun 4 tahun lagi ya umur 3 tahun lebih lah kata nanti lalu kakak tadi ambil lagi sembelihan dia lalu dia kepada ulaminya dia melihatlah abah tadi menyembelih kambing senangnya kan anak kalau pula jadi kambing, wah rumah jadi kambing itu anak melingkur lainnya. Wah jadi kambing melingkur aja kambing jadi karena kedakar. Bakal kadang, anak bakal sama pada bakal kan. Merasa adik jadi kambing melingkur, ambil lagi bekas sembelihan tadi, lalu mengambil leher digorong leher adik sembelihnya. Ini dan abahnya tahu ini asik lagi asik bangun di kambing. Ada jauh anaknya jauh. Cuma karena hati senang Nabi mau datang di siapa Nabi ini yang itu sibuk lagi mau melanjutkan bumbunya tok. Hidup hati Rasulullah senang kalau Nabi akan datang. Kenapa? Karena dari suruh padang lagi. Waktu bayar subuh tadi, ya bayar subuh dia datang. Habis baca lirik, baca apa, sudah bersiap adik, sudah bersiap akan mengundang Nabi makan juhur, makan siang Nabi itu. Lalu habis bayar subuh tadi, lalu para Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini hendak padahal yang hendak mengundang makan. Maksudnya tidak jajak akan rumah nih. Sahabat ini kan orang miskin, makan aja susah. Karena kalau sahabat ini kalau undang Rasulullah, ya Rasulullah datangnya cuma kalau kayak apa, kalau Rasulullah datang karena apa aja pun tidak mungkin juga. Nah ini sahabat yang luar biasa tadi senangnya, maka dia senang langsung datang mengundang. Kata Rasulullah SAW, marhaba, kata orang nanti aku siang habis zuhur berdekat, habis sholat zuhur, kata keluar. Sahabat-sahabat, kata Nabi kita diundang. Ya, ayo, kata Nabi zuhur si fulan undang kita makan. Wah, apa ini diundang kita? Nabi tahu Rasulullah sedang kalau ada masalah lagi dah sahabat. Wah, Rasulullah mengundang sekampungan kah? Se-RT kah? Sekabupaten Tabalong bukan bahasa Karbiado lagi. Kenapa? Anda tahu bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya persiapan yang anggota-anggota di beberapa masjid tadi diundang lagi. Kita juga makan siang juga sih dengan sahabat. Nah, sahabat tadi kalau belanja segala macam, subhanallah, kejadian yang seperti itu. Begitulah anak digorok adiknya dari lehernya. Rupanya mendengar teriakan adiknya. Tahajud abahnya. Sekali tahajud melihat anaknya yang halus tadi sudah terputus mata lehernya. Rupanya kakak ini melihat menculak darah bersimpah, takutan semuanya. Karena seterusnya melihat tadi, ya, melihat adiknya sudah kena itu mengelipak sudah adiknya. Akhirnya pun buka semuka-muka ketakutan. Ya, subhanallah, dalam keadaan ke kanan buka ya, pasir jatuh. Kemudian dalam keadaan kepalanya pecah, mengeluarkan pendarahan, gugur dan juga meninggal dunia. Kakak ya, adiknya meninggal dunia dan kakak itu pun meninggal dunia. Adiknya juga. Dan ini kejadian di hadapan bapak. Ia hendak mempadah dengan bininya kayak apa? Kalau mempadahkan dengan mamanya masih hafur mamanya. Ada janji bagi makan Rasulullah. Maka Rasulullah datang menjadi. Kalau begini kan lain, kalau kita laki-laki mesti taat. Kalau begini ada taat deh. Pasti histeris dan anaknya. Histeris betul dan anaknya. Ya mana dua-dua anak meninggal dunia.
akhirnya dia zaman di Sambulan itu kita lagi ya kita coba masak ya. Ibu semangat buat lagi kan mengesahkan ya. Karena anak-anaknya tadi datang leher bersihkan diikatnya, kemudian kepala anaknya pun diikat baru dibawa ke kamar ya, anaknya tadi. Nah bini kan tahu, karena kalau bini tahu disembunyikan oleh bininya. Kenapa? Jadi karena kalau bininya tahu khawatir ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu dua anaknya pun disimpan di kamar. Dia pesan kepada istri-istrinya, ikan jangan masuk ke dalam kamar, ikan campur itu. Selesai masak, ikan jangan kemana-mana, ikan khusus melayani Rasulullah. Hidangkan bukan. Kalau ini itu dihibur karena tahu kalau Rasulullah mau datang, hibur luar biasa. Sampailah menjelang waktu zuhur, masuk selesai zuhur, ya datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa sahabat Nabi, dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hormat sahabat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Nabi ini pun menghidangkan. Hidangan beberapa talam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana ni anak ikam ni mendadak? Menahu Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukan saja Nabi Isa yang bisa begini, mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah menghidupkan bukan satu lagi, bahkan dua sekali. Ya, itu di antara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya kata Nabi Sallallahu. Kata Rasulullah, mana nih anak ni punya sunyi? Ya, buang adalah. Kita tahu. Ya Rasulullah, kemana anak ikan ni? Aku nak makan. Anak beramai. Ya, anak makan sama anak-anak. Ya, ujar sahabat yang dari Rasulullah beri, puluhan beri. Rasulullah kata, aku kadang tak makan kecuali anak ikan. Dan tadi dia dari itu membawa amfas pun keluar asli. Aku suka pun. Dan akhirnya hati sedih. Cuma karena Nabi dalam sadar itu kan tempat musibah. Dia tahu kalau musibah kayak apa musibah. Rasul Insya Allah. Kata Nabi, mana anak kau simpan? Dulu kamar. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kamar. Sahabat tidak tahu, Kalau tidak tahu, ini tidak tahu siapa. Bahkan istrinya pun tidak tahu juga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar. Melihat kedua anak sudah terbujur, singkong dalam keadaan leher terputus, yang singkong kakaknya pun kepala sudah pecah buluh kepalanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar, ya mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pusatkan burung itu. Subhanallah, di antara mukjizat Rasulullah SAW kan tidak ada siapa pun yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa Nabi pun membawa monting kedua tangan ini. Nah itu Nabi, aku nak makan anak ikan dan Nabi juga. Dan kalau mukjizat Rasulullah langsung sahabat tadi itu langsung sujud di hadapan Nabi, tersungkur di hadapan Rasulullah SAW. Dan abahnya tadi itu langsung tersungkur mencium kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kata Nabi? Karena Nabi kadang mau orang yang gembira dengan Rasulullah dan senang Rasulullah ini berubah menjadi kesedihan gara-gara pada maut. Ikan pernah ada pemul baca bahasa kita. Allah Nabi ini kan tempat rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Gara-gara Nabi nak mengundang Rasulullah, lalu tiba-tiba ada kesedihan karena mau hadapan Rasulullah. Maka langsung dibayar oleh Nabi Muhammad Sallallahu. Kegembira kesedihannya tadi langsung kembali menjadi bahagia. Cuma kelihatan masih kalau mukjizat itu bekas masih ada. Jadi Nabi SAW itu leher yang masih bekas
borokan itu masih kelihatan. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bertahan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita memperingati Maulid ini, kita ini urusan dengan Rasulullah, ada urusan dengan siapapun, ada urusan dengan pejabat, ada urusan dengan pangkat, ada urusan dengan siapa. Ini urusan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita bertahan kabul dari Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca doa. Sebelum kita baca doa, kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan dengan bifaratul Fatihah, dari Allah sehatkan, yang sulit Allah mudahkan, dan mudah-mudahan Allah jauhkan. Dan mungkin Allah bisa angkat derajat, angkat kediakan kepada Allah, karena Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita bertahan. Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, nas'aluka as-salamah wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa shukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma ya farij al-ham, ya kashif al-gham, ya mujib da'watil mutarrid ar-rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma farhamna bi rahmatin tughnina an rahmatin man siwa. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma inna nabata ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma maghfirna wa sa'ir dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adhabika nastajib. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya basit ya basit ya basit. Allahumma ya basit ya basit ya basit. وابسط علينا الخير والرزق ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربك رب العزة عما يصفون وسلام